menciptakan langit dan bumi, adalah sumber penolong kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sungguh, Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah mengasihi bangsa dan negara kita. Tuhan telah meletakkan kita sebagai umat percaya di tengah-tengah bangsa yang saat ini kita, tanah air yang kita diami saat ini. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan telah menyerahkan hidup kita tidak hanya untuk tinggal di Indonesia ini, tetapi juga menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi bangsa Indonesia ini. Mari kita pujikan nyanyian pujian kita di dalam Kidung Jemaat nomor 336, bait yang ke-1 dan kedua, Indonesia Negaraku. Kasih Tuhan kepada kita telah nyata, bahwa Kristus telah mati di kayu salib menggantikan dosa kita. Dan itu boleh kita responi dengan kita menyatakan dalam hukum kasih yang kita baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sungguh karena kita dikasihi, kemudian kita dilayakkan juga untuk menyalurkan, membagikan kasih itu kepada banyak orang. Ketika kita ditolong oleh orang lain di dalam masa-masa kita mengalami penderitaan, mungkin kekurangan, atau juga ketika kita sedang butuh bantuan, ada orang yang menolong kita, secara otomatis, secara naluri kita, ketika kita melihat ada orang atau bahkan pribadi yang mungkin butuh pertolongan kita akan merasa seperti pengen berbalas kebaikan. Demikian juga yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menolong kita, bahkan Tuhan sudah tidak melihat segala kesalahan-kesalahan kita itu. Bagaimana kita mau membalas cinta kasih Tuhan?
Apakah kita sudah layak di dalam hidup kita? Apakah kita sudah sepantasnya seharusnya membalas kasih itu kepada Tuhan? Sungguh sangat sedikit sekali yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan kidung pujian penyesalan di dalam kidung jemaat nomor 29 bait 1 dan 4, di muka Tuhan Yesus. Sungguh anugerah Allah tiada henti di dalam hidup kita, dan selalu bahwa kita ini meskipun mengalami banyak sekali goncangan kehidupan, baik mengalami kesulitan ataupun keberhasilan, Tuhan selalu menganugerahkan kepada kita pernyataan-pernyataan yang ilahi. Mari kita baca berita anugerah yang Tuhan rindu sampaikan kepada kita pada saat ini, diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sungguh seperti inilah kehidupan kita. Seharusnya kita yang dipersalahkan oleh karena kita melakukan banyak sekali kesalahan. Tetapi Kristus telah menutupi, Kristus telah menghapus dosa itu. Kristus telah menanggung dosa kita itu. Sehingga boleh dinyatakan di sini kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ada pembela, yaitu Yesus Kristus. Petunjuk hidup baru yang kita baca di dalam 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 16 sampai 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah sesaudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, anugerah yang dibenarkan hidupnya di hadapan Tuhan, bukan berarti kita telah menjadi pribadi yang merdeka sebebas-bebasnya untuk berbuat jahat lagi. Tetapi arti merdekanya di sini adalah kita dimerdekakan dari perhambaan dosa. Dan hal yang diharapkan adalah di ayat 17 bahwa ketika kita menghormati orang lain, mengasihi saudara-saudara kita, itu adalah wujud kemerdekaan kita. Tidak ada lagi yang menekan di dalam hidup kita. Seolah-olah ketika kita harus berbuat baik supaya kita diselamatkan. Tetapi perbuatan baik itu ternyata adalah bagian dari ucapan syukur, bagian dari akibat oleh karena kita sudah menikmati
pembenaran di hadapan Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian kesanggupan, baik berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kidung jemaat nomor 424, bait yang ke-1 dan ke-2. Yesus menginginkan daku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama berdoa syafaat. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang di surga, Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian. Engkau yang menguasai baik dunia maupun surga. Engkau pun yang tidak terbatas oleh segala macam dimensi, baik dimensi waktu maupun dimensi ruang ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang mampu melihat segala keadaan kami. Ketika kami di dalam keterbatasan kami tidak bisa melihat bahkan persoalan-persoalan ataupun hal-hal yang sebenarnya menjadi pergumulan kami. Tuhan yang mampu untuk menerjemahkan bahwa persoalan-persoalan kami adalah sederhana di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan Yesus untuk pribadi-pribadi anak-Mu di dalam jemaat GKJ Ngebyok ini ya Tuhan. Kami berdoa di masa-masa ini ketika kami menghadapi
banyak pergumulan ya Tuhan. Ketika masa wabah COVID ini yang berimbas kepada perekonomian kami, kepada ruang gerak kami, ketika kami merasa ada sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan di antara kami, atau bahkan kami yang mengalami kondisi terdampak baik secara kesehatan maupun secara ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang hadir di setiap kami pribadi-pribadi ya Tuhan. Engkau yang hadir di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Engkau menyatakan bahwa Allah itu Allah yang nyata, yang real, yang mampu melakukan jauh apa yang sedang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang belajar, yang saat ini masih mengikuti pelajaran secara daring. Kami sungguh keluarga, baik orang tua, anak, memiliki relasi yang berbeda ketika sekolah pelajaran dilakukan di tekan tatap muka ya Tuhan. Dan saat ini perlu banyak pergumulan bagi orang tua bagaimana mendidik anak-anaknya. Kami mohon ya Tuhan, berikan kapasitas, kemampuan untuk mendidik anak, mengajarkan anak hal-hal yang sebelumnya tidak dipelajari oleh orang tua, sekarang harus belajar bagaimana mendidik anak-anaknya. Kami berdoa Yesus, minta kapasitas itu ya Tuhan, kapasitas sebagai seorang orang tua dan seorang pendidik ya Tuhan. Kami berdoa Yesus, biarlah anak-anak boleh memiliki ketaatan, hormat kepada orang tuanya. Biarlah ketika mereka menikmati masa-masa di rumah tidak kehilangan relasi itu dan tidak merasa malah terjadi perselisihan dengan orang tuanya. Kami berdoa Yesus, minta supaya Tuhan yang mampukan itu Tuhan. Kami berdoa pula supaya Tuhan yang pimpin pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan di dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk menghilangkan wabah ini ya Tuhan, dan juga untuk menstabilkan secara ekonomi sosial ya Tuhan. Kami berdoa supaya diberikan hikmat, bahkan juga dijauhkan dari segala niat-niat jahat. Kami berdoa Yesus, minta pertolongan-Mu Tuhan. Kami saat ini minta supaya Tuhan sendiri yang memberkati gereja ini ketika dilaksanakan melalui daring. Biarlah jemaat-Mu boleh terus bertumbuh ya Tuhan, bertumbuh melalui persekutuan-persekutuan pribadinya, bertumbuh melalui persekutuan keluarga. Di setiap keluarga boleh menjadikan keluarga tersebut keluarga yang beribadah kepada Tuhan setiap hari, membaca firman dan berdoa bersama-sama ya Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, minta pengurapan-Mu. Biarlah ketika gereja sedang membina iman jemaat melalui ibadah secara daring maupun melalui perhatian-perhatian di dalam kondisi jemaat, boleh kami tetap ada kesatuan iman ya Tuhan, tidak dijauhkan dari kesatuan iman itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh kami Tuhan minta pengurapan-Mu ya Tuhan, minta pertolongan-Mu supaya Tuhan yang memimpin setiap pribadi kami di dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama-Mu Yesus, nama yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu dasar firman yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, sebenarnya adalah mengembalikan yang menjadi hak Tuhan. Dan apakah hak Tuhan hanya sebatas yang kita berikan? Bukan. Hak Tuhan adalah seluruh hidup kita dan seluruh apa yang kita punya. Jadi baik apa yang kita serahkan maupun yang kita sedang kelola di dalam hidup kita, mari kita dengan doa, dengan penyerahan,
itu diserahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan, dan Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan melalui apa yang sudah diatur oleh majelis gereja. Dan kita akan menyanyikan pujian dengan Kidung Jemaat nomor 337 bagian 1, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan, Engkaulah yang memiliki seluruh hidup kami. Tuhan yang menjadikan kami boleh ada, dan kami boleh memiliki apa yang ada pada kami saat ini ya Tuhan. Ketika kami menyerahkan persembahan bagi Tuhan dalam berwujud yang kami serahkan di dalam ibadah ini, itu adalah bagian kecil dari apa yang Tuhan sudah beri pada kami. Mohon kiranya Tuhan urapi, berkati ya Tuhan, biarlah itu menjadi nilai kesungguhan kami beribadah kepada Allah. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu majelis gereja yang mengelola keuangan gereja, supaya Tuhan berkati hidupnya, dan juga Tuhan urapi di dalam pengelolaan itu boleh menjadi berkat bagi penyebaran kabar keselamatan melalui gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membaca renungan firman Tuhan yang akan kita baca bersama di Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapatkan makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem.
Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama. Biarlah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari akan mendapatkan berkat yang dari Allah. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Merdeka. 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 Sungguh kita boleh diberkati Tuhan dengan Indonesia yang penuh dengan kelimpahan. Indonesia yang alamnya tidak terbatas hasil buminya. Kalau ada lagu yang disebutkan tongkat ditancapkan jadi tanaman ya. Batu saja, batu ya yang ada di Indonesia ini kalau digali banyak sekali yang mencari. Berbagai batuan-batuan yang ada di Indonesia ini sungguh banyak dicari oleh dunia. Bahkan ya hasil bumi, rempah-rempah kita dari sejak nenek moyang kita, makanya dulu ada banyak orang-orang Eropa yang bukan menjajah sebenarnya, tapi niatnya pengen mencari hasil bumi rempah-rempah di Indonesia. Inilah yang menjadi anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Di dalam firman Tuhan yang kita tadi baca, kita melihat kehidupan Yusuf dan keluarganya. Mereka juga sempat bukan mengalami lagi anugerah yang sederhana ya, anugerah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Yusuf dan keluarganya. Tapi apakah anugerah itu langsung saja diterima mereka? Tidak. Ada perjalanan-perjalanan hidup yang pahit yang mereka alami ya. Di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat bagaimana Yusuf ini dilahirkan sebagai pribadi yang sejak kecil sudah melihat Tuhan ingin dan akan memakai hidupnya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya. Bahkan ketika dia menceritakan tentang mimpi-mimpinya, saudara-saudaranya itu malah justru iri. Makanya disebut tadi di ayat 9 itu karena iri hati saudara-saudaranya kemudian mencelakai dia. Ya, memang Yusuf ini memang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf itu tidaklah sebenarnya murni bagian yang dirasakan dia menderita. Kita tidak melihat bagaimana Yusuf itu mengeluh dalam setiap penderitaan yang dialami. Bagaimana dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, dimasukkan di dalam sumur tua. Bagaimana dia kemudian dijual ke Potifar. Bagaimana dia dituduh oleh istri Potifar untuk melakukan kejahatan asusila. Kemudian dipenjara. Itu rangkaian-rangkaian penderitaan yang dialami oleh Yusuf ya. Sungguh Yusuf yang di dalam ketekunannya kemudian Tuhan tetap mengarahkan, menunjukkan satu perubahan-perubahan di dalam hidupnya yang akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Apakah oleh karena Yusuf berubah di dalam hidupnya? Enggak. Bukan karena dia dirubah menjadi orang yang berpengaruh kemudian dia berubah cara hidupnya, tidak. Cara hidup Yusuf dari awal ketika dia di keluarga Yakub, kemudian dia pindah ke keluarga Potifar, kemudian dia
dimasukkan di dalam penjara, cara hidupnya sama. Yaitu apa? Cara hidup yang sederhana, cara hidup yang taat pada Tuhan, mendengar Tuhan berbicara apa dia lakukan. Ini yang dipakai oleh Tuhan. Cara hidup yang sama, yaitu cara hidup yang ketika kita menjadi seorang yang taat di hadapan Tuhan itu. Meskipun situasinya berubah, situasinya ada yang mengenakkan tidak mengenakkan, tetapi cara hidup kita sama, yaitu cara hidup orang yang taat di hadapan Tuhan. Penggambaran tentang Yusuf ini sebenarnya bisa saja dialami oleh kita. Bangsa kita ini juga mengalami yang lalu boleh dibilang penjajahan, boleh dibilang sesuatu yang belum mengalami kemerdekaan. Bagaimana ketika kita hasil alam kita ini tidak dipakai sepenuhnya untuk kita, tetapi diambil oleh pada waktu itu Hindia Belanda. Jadi bagaimana Belanda melalui VOC-nya dia mengeruk banyak aset-aset di dalam bangsa kita, sehingga kemakmuran yang terjadi di Indonesia ini dipindahkan ke negara lain, ke bangsa-bangsa di Eropa. Pada masa ini mungkin bangsa kita tidak sepenuhnya mengalami sesuatu yang kelimpahan. Dan sampai saat ini pun kita masih ada satu bentuk-bentuk mungkin penjajahan secara ekonomi juga. Bagaimana kita tidak lagi leluasa dalam hal mengembangkan teknologi, mengembangkan kemajuan-kemajuan kita sendiri. Kita masih bergantung kepada negara-negara lain. Tetapi dari sisi kita bernegara, kita memang merdeka. Kita telah menjadi negara yang utuh, negara yang diakui oleh bangsa-bangsa lain. Seperti halnya di dalam hidup kita sendiri, kita boleh saat ini memiliki satu bentuk kemerdekaan tersendiri ya. Kemerdekaan tersendiri, kita bebas melakukan sesuatu. Kita boleh bebas juga menentukan kita mau memilih makanan apa, kita milih mau kerja apa, atau kita juga boleh pergi kemana. Kita ada satu bentuk kebebasan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita belum berjumpa dengan Kristus, ada sesuatu yang sebenarnya kita tidak bebas di dalam hidup kita. Tidak bebas apa? Tidak bebas di dalam kita menentukan kalau kita meninggal, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, apakah kita benar pasti masuk surga atau kita masuk neraka. Pribadi-pribadi kita ketika belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita masih gamang dan bingung arah hidup kita mau kemana. Bahkan juga ketika kita tidak bisa melihat berkat-berkat Allah, berkat yang paling utama yang kita terima dari Allah sendiri yang tadi dibacakan di dalam berita anugerah, bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dan membenarkan kita di hadapan Tuhan. Ini adalah kemerdekaan yang sejati yang sebenarnya kita alami. Kalau kita secara berbangsa dan bernegara kita mengalami kemerdekaan di dalam kita sebagai warga negara Indonesia. Tetapi melalui Kristus juga kita juga boleh mengalami kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan dari kuasa dosa. Kita dilepaskan dari kuasa dosa. Seperti halnya Yusuf, dia dilepaskan oleh Tuhan dari segala penderitaan. Oleh karena dia mau taat pada Tuhan. Oleh karena dia mengakui Tuhan sebagai pribadi yang menguasai hidupnya, pribadi yang berdaulat atas hidupnya. Sehingga apa yang dialami oleh Yusuf yaitu dia boleh dimuliakan oleh Tuhan. Dia menjadi pribadi yang berpengaruh tidak hanya bagi keluarganya,
tetapi bagi dunia pada waktu itu, bagaimana menyelamatkan kondisi pandemi, kelaparan pada masa itu. Mesir yang 7 tahun tidak mengalami hujan, tidak mengalami masa panen, Yusuf ini dapat mengelola baik kebutuhan pangan, ketahanan pangan pada waktu itu. Oleh karena kejelian dan kecerdikannya, Tuhan juga menaruh kejujuran, integritas di dalam hidupnya. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Seperti halnya itu, mari kita di masa saat ini boleh kita menikmati masa kemerdekaan. 76 tahun bangsa kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka. Dan itu pula boleh kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Karena kita dibebaskan dari segala macam ketakutan. Ketakutan yang tertinggi, ketakutan yang paling utama, bagaimana kita takut nanti kalau kapan-kapan dipanggil Tuhan mati itu kita masuk kemana. Kita sudah tidak ada rasa takut itu. Kita tidak ada rasa takut untuk meninggal, untuk mati. Bagaimana kita harus takut dengan segala macam hal yang ada di dunia ini. Kalau kita masih takut, kita diberi surga tentang keselamatan hidup kekal aja kita yakin kita mengalami. Bagaimana kita kok masih takut nanti kelaparan, masih takut nanti kekurangan. Seharusnya kita tidak perlu takut dengan hal itu. Sakit penyakit, apakah kita perlu takut? Kita tidak takut. Kemudian mungkin apa kemudian sikap kita ketika kita di masa pandemi ini, dan berhubung juga kita menikmati hari kemerdekaan Indonesia, saat ini menjaga kesehatan diri kita, menjaga diri kita supaya tetap kuat, keluarga kita tetap sehat, keluarga kita tetap kuat, itu adalah bagian dari kita menjaga ketahanan bangsa kita ini. Tetapi juga bagian dari kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Ketika kita setiap pagi boleh bersyukur, Tuhan aku sehat, Tuhan keluarga kami sehat. Itu ketika kita menyampaikan itu lewat doa, ketika kita bangun tidur tubuh kita sehat, betapa itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Dan kesehatan kita itu ternyata menjadi kunci saat ini, menjadi ketahanan bangsa kita. Kunci bagi kita untuk terus melanjutkan perjuangan kemerdekaan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa, mari kita berupaya berjuang supaya hidup kita tidak hanya diberkati, tidak hanya kita sehat, tetapi ketika kita diberkati, kita diberikan kesehatan, itu adalah bagian kita untuk menjadi berkat dan menguatkan tidak hanya kita, tapi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan bangsa kita. Merdeka! Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kemurahan Allah kepada kami. Dan boleh kemurahan Allah itu boleh kami nikmati, tidak hanya untuk kami, tetapi kami boleh dikuatkan, diberkati, diberi kesehatan untuk menjadi berkat, untuk menguatkan yang lain, untuk menguatkan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, menguatkan gereja kami, dan menguatkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini bersama dengan jemaat-Mu menyatakan doa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji ujian pengutusan di dalam Kidung Jemaat nomor 336, bait yang ke-3 dan ke-4. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari bersama dengan orang kudus, orang yang beriman di dalam Tuhan, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menikmati berkat-berkat Tuhan, bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kasih karunia Tuhan yang melalui Yesus Kristus, dan kasih karunia yang di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.